Bisa anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dan empat tersangka lainnya jalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Ya, kasus ini diduga rugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina International dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, sidang sengketa Hotel Sultan antara PT Indobilco dengan Kementerian Sekretariat Negara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin siang. Ya, pemerintah menggugat PT Indobilco sebagai pengelola Hotel Sultan untuk membayar royalti sebesar 742,5 miliar rupiah. Sidang lanjutan sengketa Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat antara PT Indobilco dengan Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kementerian Sekretariat Negara menghadirkan ahli hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada Maria S.W. Sumarjono yang menjelaskan permintaan royalti oleh pemerintah sudah seharusnya dilakukan. Ini dikarenakan PT Indobilco telah menggunakan lahan negara selama masa hak guna bangunan berakhir. Apa sih itu penting karena royalti itu dibayar, apapun istilahnya itu dibayarkan selama tanah itu digunakan. Jadi kalau sudah tidak menggunakan tanah tadi tidak bisa dong kita. Nah, yang belum dibayar yang digugat ini adalah pembayaran 2007 sampai dengan 2023 karena HGB 2627 yang di atas sama HPL 1 itu berakhir yang 1 bulan Maret, yang 1 bulan April tahun 2023. Jadi menagihnya dia selama masih digunakan karena setelah tahun 2023 itu kan HGB-nya sudah berakhir. Sementara itu, kuasa hukum PT Indobilco, Hamdan Sulfa, menilai Hotel Sultan berdiri di atas tanah negara bebas. Karena itu, pembaruannya tidak membutuhkan rekomendasi dari pemegang HPL 1. Hotel Sultan itu tidak di atas HPL, tapi di atas HGB. Tadi saya konfirmasi kepada Profesor Maria bahwa HPL itu baru ada sekitar tahun 1965. Tahun 1901 HGB diberikan kepada PT Indobilco tidak di atas HPL. Itu clear dalam SK HGB itu tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tidak ada HPL. Biasanya kalau tanah di atas HPL itu di HGB ditulis bahwa tanah ini berada HGB di atas HPL. Nah, kalau tidak ada, kemudian tidak ada dalam sertifikat dan SK HGB itu bahwa itu di atas HPL, itu namanya ngarang. Sebelumnya, pemerintah menggugat PT Indobilco untuk membayar royalti sebesar 742,5 miliar rupiah. Sementara PT Indobilco meminta ganti rugi kepada pemerintah senilai 28,292 triliun rupiah.
Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda kembali mendengarkan ahli dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku ahli hukum perdata. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang ditujukan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo dapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ya, ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah, udah tadi. Udah nih, sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali jadi sorotan setelah videonya tawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. Ya, Ustadz Yusuf Mansur pun bantah membuka praktik jasa doa berbayar. 50.000 boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai Patreon. Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Pakai highlight.
jeda antara orang-orang ngejajal fitur transfer saat itu kan. Kalau transfer kita kena biaya admin. Terus kita kan dulu ada bikin payment gateway yang bisa transfer antar pengguna, nggak ada admin. Nah, lagi pada jajal-jajal ya kita kongko-kongko gitu, namanya kongko-kongko. Namanya juga bercanda-bercanda. Saya bilang ya udah nih jajal sedekah deh, ntar kita doain gitu modelnya. Enggak lah, insya Allah masa iya. Doain biar tetap jadi ustadz yang benar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak pra-peradilan Nadiem. Ya, atas keputusan kuasa hukum siapkan bukti baru untuk ringankan hukuman ex-Mendikbudristek tersebut. Mengadili, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal I. Ketut Darmawan menilai penetapan tersangka Nadiem Makarim sesuai prosedur dan sah secara hukum. Terkait putusan ini, kuasa hukum Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan ya alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem akan menghormati proses hukum. Ibunya menyebut Nadiem adalah orang yang jujur. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua terjadi, bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin panjang. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur, dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. 4 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka Juristan masih buron. Adapun kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah.